Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polri terus berupaya melaksanakan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana alam di Sumatera, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengirimkan sejumlah bantuan dan personel secara berkala. Mengingat pemulihan daerah terdampak bencana ini ditargetkan selesai sebelum Ramadan tiba. Polri terus mempercepat upaya pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah meninjau Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Tapanuli Tengah, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Minggu 28 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di halaman Mapolres Padang Pariaman. Wakapolri juga melepas rangkaian distribusi logistik kemanusiaan menggunakan kendaraan roda 2 untuk menjangkau wilayah terdampak di Kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai. Pelepasan konvoi turut melibatkan 6 truk bantuan berbagai jenis, dapur lapangan Brimob, ambulans serta tenaga medis, mobil tangki air bersih, 3 unit alat berat eskavator, serta truk pengangkut puing bangunan. Polri bersama Polda Sumatera Barat, pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur. Hingga saat ini, pembangunan jembatan darurat telah dilakukan di 5 titik, yaitu Palembayan, Malalak, Batang Anai, 10 Koto Singkarak, serta Sumani. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Polri juga mengerahkan 11 unit alat berat, membangun 150 titik sumur bor, mengoperasikan 7 unit mobil tangki air bersih untuk melayani pengungsian, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan pemukiman warga, dan juga menyalurkan 30 ton bantuan sembako, kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Distribusi bantuan tersebut dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 agar dapat menjangkau langsung masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Selain bantuan logistik, Polri juga mendukung pembangunan hunian sementara di 3 lokasi terdampak, yakni di Kapalokoto, Anduriang, dan Limau Hantu. Perhatian turut diberikan pada sektor pendidikan dan pemulihan psikologis anak-anak terdampak melalui penyaluran tas, alat tulis, seragam sekolah, sepatu, serta paket trauma healing. Menjelang berakhirnya masa libur sekolah dan menghadapi bulan suci Ramadan, Polri juga telah melakukan kerja bakti dan perbaikan tempat ibadah yang terdampak. Tadi kebutuhan air bersih yang paling penting, ya air bersih dari sumur bor. Di sini targetnya 300, termasuk di tempat-tempat ibadah sudah dilakukan pengeboran juga untuk kebutuhan air bersih di tempat-tempat ibadah, juga di rumah sakit, kemudian tempat-tempat pengungsian, dan juga di kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk tadi di Huntara juga akan kita bor untuk sumur, untuk air bersih, untuk kebutuhan masyarakat. Ya, jembatan, tadi alat berat, kemudian di Agam masih ada beberapa titik yang terdampak. Ini dengan alat berat, akses untuk terbuka ini akan menjadi lebih cepat, sehingga untuk jalur logistik, jalur kendaraan, roda perekonomian juga bisa terbuka. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, meninjau langsung penanganan yang dilakukan oleh personel kepolisian di daerah terdampak bencana alam khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan akan mempercepat pemulihan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah dapat segera bangkit. Meninjau langsung penanganan yang dilakukan oleh personel kepolisian di daerah terdampak bencana alam, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan akan mempercepat pemulihan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah dapat segera bangkit. Dalam peninjauannya secara langsung pada Sabtu 27 Desember 2025 ini,
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyerahkan bantuan kepada masyarakat Tapanuli Tengah berupa sembako hingga keperluan mendesak lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Bantuan lainnya juga langsung didistribusikan ke beberapa titik dengan menggunakan beberapa truk. Selain itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga melepas pemberangkatan sejumlah personel yang membawa bantuan sembako dengan menggunakan sepeda motor untuk menembus daerah yang masih terisolir. Sejumlah alat berat yang akan digunakan untuk mempercepat pembukaan akses-akses jalan yang masih tertutup material bencana hingga pemberangkatan tangki penampungan air bersih. Melihat luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat yang terdampak bencana, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menerjunkan personel tambahan ke beberapa titik. Hal ini tentunya dimaksudkan agar dengan penambahan kekuatan personel dan dukungan menggunakan alat berat, maka akses jalan dapat terbuka, bantuan lebih cepat masuk, dan pemulihan dapat berjalan dengan cepat dan maksimal. Alat berat ini bagian yang menjadi fokus utama kami dalam rangka untuk percepat akses-akses biar dibuka. Kalau akses dibuka, maka jalur logistik bisa lebih lancar lagi. Tapanuli Tengah ini terdampak cukup berat menurut saya. Makanya butuh bantuan-bantuan lagi untuk penguatan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan. Ini akan kita bantu. Tadi ada bantuan sembako untuk 5 kecamatan, kemudian ada air bersih, kemudian kita juga bantu juga untuk masjid, kemudian untuk gereja. Untuk air bersih pun sama. Di sini kita sudah mengebor berapa kali? Air bersih 15 titik air bersih. Di sini informasi dari Kapolres masih ada 6 dusun yang betul-betul terisolir. Jadi aksesnya hanya bisa melalui kendaraan tadi trail-trail aja. Yang kemarin dropping pakai udara karena ini sudah akses trail sudah bisa masuk, kemudian jalan kaki sudah bisa. Kita coba untuk suplai 6 dusun yang betul-betul terisolir. Fokus bantuan tadi tetap di 5 kecamatan itu. Karena di sini dampaknya cukup luas ini. Sini hampir sama dengan Cestam yang cukup luas ini dampaknya. Saya lihat tuh luas banget ini. Yang terdampak cukup banyak di sini. Dan jumlah korbannya di sini kan cukup banyak juga. Di lokasi bencana dari Kapolres dari jumlah 150 dari Satuan Brimob biasa sudah cukup. Namun demikian kita sudah menyiapkan Mabes Polri 1.500. Ya, yang tadi 500 sudah kita kirim ke Aceh Tamiang maupun di Aceh Utara, sama tambahan lagi untuk Aceh Tengah kita kirim. Ya, di sini dengan 150 kalau misalnya kurang nanti kita perbantukan lagi untuk penguatan atau penebalan mempercepat untuk proses normalisasi pasca bencana. Berbagai upaya dan langkah-langkah terus dilakukan oleh Polri. Hal ini tentunya merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana agar masyarakat dapat kembali bangkit. Dari Tapanuli Tengah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.